Selamat siang, kami dari kelompok 5 dengan tugas Pancasila akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang terdiri dari anggotanya Vivin Ade Wijayanti, D1C022015, Winda Manurung D1C022047, Ajijah D1C022051. Untuk rumusan Pancasila akan dijelaskan oleh Ajijah. Baik, di sini ada perbandingan rumusan Pancasila dari rumusan Pancasila dalam konstitusi RIS. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan, yang ketiga ada kebangsaan, yang keempat kerakyatan, yang kelima ada keadilan sosial. Selanjutnya rumusan Pancasila dalam UUD-S 1950. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima ada keadilan sosial. Selanjutnya, rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada isi dekret Presiden pada 5 Juli tahun 1959. Dan isinya yang pertama itu ada konstituante dibubarkan, yang kedua pemerintah memberlakukan kembali UUD 1945, yang ketiga UUD 1950 tidak diberlakukan, yang keempat pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disebut MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau disebut DPAS yang diberlakukan dalam waktu singkat. Selanjutnya ada faktor yang melatar belakangi dikeluarkannya dekret presiden, yaitu latar belakang dikeluarkannya dekret adalah kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti dari UUD sementara tahun 1950. Selanjutnya ada penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam peristiwa G30 SPKI. Yang pertama itu ada PKI berkeinginan mengubah ideologi Pancasila menjadi paham komunis. Yang kedua, PKI dengan kejam membunuh para ulama, santri, dan orang-orang yang dianggap menentangnya. Yang ketiga, ada PKI berusaha memecah belah persatuan Indonesia dengan menghembuskan propaganda kebohongan. Dan yang terakhir, PKI menculik dan membunuh perwira Angkatan Darat di daerah Lubang Buaya. Selanjutnya ada peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Itu ada dualisme kepemimpinan dan dikeluarkannya Super Semar. Ada ilustrasi gambar masyarakat suku Melayu yang dipengaruhi oleh peradaban Islam. Di sini budaya Melayu identik dengan agama, bahasa, dan adat istiadat. Adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan suatu keseluruhan cara hidup suku Melayu. Masyarakat Melayu pantang melanggar kewajibannya dalam Islam. Jika melanggar, apalagi meninggalkan, maka tidak dianggap lagi sebagai orang Melayu. Kendati demikian, warga Melayu amat terbuka bagi pendatang yang mencari peruntungan, sebagaimana karakter khas masyarakat Melayu yang ramah menerima tamu. Selanjutnya, ilustrasi gambar masyarakat adat Toraja yang dipengaruhi peradaban Kristen. Di sini, upacara Mak Nene yang dilakukan sejak abad ke-17. Ritual Mak Nene lebih dari sekedar memberikan jasad dan memakaikannya baju baru. Ritual ini mempunyai makna yang lebih, yakni mencerminkan betapa penting hubungan antar anggota keluarga bagi masyarakat Toraja. Hubungan keluarga tidak terputus walaupun telah dipisahkan oleh kematian. Ritual ini digunakan untuk memperkenalkan anggota-anggota keluarga yang muda dengan para anggota yang baru. Selanjutnya, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia akan dijelaskan oleh Vivin Ade Wijayanti. Baiklah, terima kasih kepada Winda Manurung. Sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pertama, menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Kedua, menjadi penciri yang berbangsa. Dan yang ketiga, melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi.
Lalu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang berarti Pancasila merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjadikan pengamalan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kedua, Pancasila biasanya menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara menjadi maju. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup biasa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi membimbing bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur di dalamnya. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Di dalam isi Pancasila terdapat sila-sila yang mencantumkan perjanjian luhur untuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu pada sila pertama. Sila tersebut menandakan bahwa keberagaman agama yang ada di Indonesia tidak menghalangi setiap rakyat untuk bersatu dalam membangun Indonesia. Kemudian ada cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Bentuk kearifan yang timbul ketika bermusyawarah berlangsung adalah menghargai keputusan dan pendapat orang lain. Kedua, menghormati keputusan dan pendapat orang lain. Untuk kendala yang timbul ketika musyawarah berlangsung yaitu banyaknya perbedaan pendapat. Dalam musyawarah kan banyak anggota, pasti banyak pendapat yang berbeda-beda. Jadi sebanyaknya pendapat kadang menjadi masalah dalam musyawarah. Dua, sulitnya mengambil keputusan secara cepat. Tiga, jika jumlah peserta banyak dapat menghabiskan waktu yang lama. Semakin banyak peserta, maka semakin banyak pendapat, semakin banyak pula keputusan yang harus dipertimbangkan, sehingga dalam musyawarah banyak sekali permasalahan yang timbul, sehingga ini harus dilakukan pengambilan yang tepat. Untuk dinamika dan perubahan Pancasila, 1. Pra-proklamasi. Pada sidang pertama BPUPKI, yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tanggal 29 Mei, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara, lanjutnya Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei, kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 resmi dirumuskan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta di sini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Masa awal kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang PPKI yang pertama, Pancasila mengalami perubahan tepatnya pada sila pertama, yang bunyinya pada sila pertama itu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dikarenakan ada golongan timur yang beragama Kristen, orang itu tidak setuju dengan isi dari sila pertama. Kemudian dasar negara diganti dan disahkan pada 18 Agustus 1945, itulah yang menjadi dasar negara resmi hingga sekarang. 3. Zaman Orde Lama, terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Namun kedua usulan tersebut tidak mencapai keputusan sidang konstituante. Sidang tersebut menemui jalan buntu tanggal bulan 1959, kemudian menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 pukul 5 sore di depan Istana Merdeka. 4. Orde Baru. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan pengamalan Pancasila berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir. Pasal 4 menjelaskan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau yang dikenal dengan P4. P4 merupakan tafsir sepihak Orde Baru terhadap Pancasila. Hasil tafsir sepihak dijadikan ideologi tunggal dan didoktrinkan kepada masyarakat. Kemudian pada masa reformasi, setelah tumbangnya Orde Baru, terjadi fobia terhadap Pancasila, karena Pancasila pada Orde Baru digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, dan terjadi
banyak penyimpangan. Segala hal yang berbau Pancasila seolah harus dihindari karena mempresentasikan Orde Baru. Tahun 2009, MPR RI melakukan sosialisasi baru nilai-nilai Pancasila yang kemudian dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan. Terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih.